Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinisa Fitri dengan NIM 21033068. Baik, saya akan mempresentasikan makalah saya tentang filter polarisasi pada kamera yang diampu oleh Ibu Dr. Emilia Nur MPD. Langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi penggunaan filter polarisasi pada kamera penting untuk menghasilkan gambar yang kaya dan akurat. Filter ini mengendalikan identitas cahaya dan terintegrasi dalam sensor kamera, memungkinkan pengambilan gambar polarimetrik. Namun, pengolahan data polarimetrik merupakan tantangan dan penelitian demonstration untuk menghasilkan gambar yang lebih bagus. Ya, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penggunaan filter polarisasi pada kamera dapat mengurangi pantulan. Yang kedua, bagaimana filter polarisasi pada kamera dapat meningkatkan kontras warna dan kejernihan gambar. Yang ketiga, bagaimana penggunaan filter polarisasi pada kamera dapat meminimalkan refleksi yang tidak diinginkan sehingga mendapatkan hasil foto yang lebih baik. Yang keempat, apa dampak penggunaan filter polarisasi pada kamera terhadap penyerapan cahaya dan kecerahan keseluruhan gambar yang dihasilkan. Yang terakhir atau yang kelima, bagaimana penggunaan filter polarisasi pada kamera dapat mempengaruhi pencahayaan dan exposure foto. Di sini ada teori dasar. Yang pertama ada pengertian polarisasi. Jadi, polarisasi adalah keadaan orientasi bidang getar dari medan listrik. Cahaya yang terpolarisasi memiliki orientasi medan listrik ke segala arah. Arah ini dapat diuraikan menjadi dua arah, yaitu komponen sejajar bidang jatuh dan tegak lurus bidang jatuh. Jadi, polarisasi cahaya dapat diartikan juga sebagai terserapnya sebagian arah getaran cahaya. Yang kedua itu jenis-jenis polarisasi. Yang pertama ada polarisasi linear. Polarisasi linear adalah jenis polarisasi di mana medan listrik gelombang elektromagnetik bergetar dalam satu arah tertentu. Nah, teman-teman dapat melihat dan memperhatikan gambar dari polarisasi linear pada layar. Yang kedua, polarisasi melingkar. Polarisasi melingkar terjadi ketika medan listrik gelombang elektromagnetik bergetar dalam pola melingkar saat gelombang bergerak ke arah pengamat. Nah, ini merupakan gambar dari polarisasi melingkar. Yang ketiga itu ada polarisasi elips. Polarisasi elips terjadi ketika medan listrik gelombang elektromagnetik bergetar dalam pola elips. Di samping itu merupakan gambar dari polarisasi elips. Untuk hasil dan pembahasan, itu filter polarisasi memiliki kemampuan untuk memblokir cahaya polarisasi tertentu yang dapat mengurangi pantulan yang mengganggu pada gambar. Penggunaan filter polarisasi pada kamera telah diketahui dapat meningkatkan kejernihan dan detail gambar dengan mengurangi pantulan yang tidak diinginkan. Filter polarisasi dapat membantu mengurangi refleksi cahaya yang dipantulkan oleh permukaan air dengan memblokir cahaya polarisasi tertentu dengan menggunakan filter polarisasi. Fotografer dapat menghilangkan atau mengurangi refleksi yang mengganggu pada gambar, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan foto dengan kedalaman dan kejernihan yang lebih baik. Untuk penggunaan filter polarisasi pada kamera terhadap pencahayaan dan exposure foto, terutama dalam situasi cahaya yang terik,
atau kondisi pencahayaan yang rendah. Penggunaan filter polarisasi dapat mengurangi transmisi cahaya pada kamera, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pencahayaan dan eksposur foto. Dalam situasi cahaya yang terik, penggunaan filter polarisasi dapat membantu mengurangi kecerahan yang berlebihan. Sementara dalam kondisi pencahayaan rendah, polarisasi dapat penggunaan filter polarisasi dapat menyebabkan penurunan pencahayaan yang lebih lanjut. Kemudian ada cara kerja dari filter polarisasi. Yang pertama, penyaringan cahaya, kontrol intensitas cahaya, pengurangan refleksi, dan peningkatan kontras dan saturasi warna. Di sini ada contoh efek pada langit biru. Filter polarizer dari komponen polarisasi dengan cahaya dari langit dalam foto berwarna meningkatkan kontras pada awan bagian kanan. Nah, pada gambar bagian kanan itu ada peningkatan kontrasnya. Untuk efek langit biru yang di samping itu, matahari berada di dekat cakrawala sehingga garis langit yang berada tepat di atasnya paling dipengaruhi oleh polarizer. Sedangkan wilayah kiri atas dan kanan bawah jauh lebih terang, dampaknya lebih kecil. Jika lensa telefoto digunakan untuk memotret menara saja, maka langit akan terlihat lebih rata. Di sini ada penggunaan saturasi warna tanpa polarisasi dan dengan polarisasi. Nah, tanpa polarisasi ini saturasi warnanya kurang jelas, dan dengan polarisasi cahayanya dan kontrasnya lebih jelas. Dan ini refleksi jendela dan transparansi tanpa polarisasi dan dengan polarisasi. Kemudian kontras dan silau tanpa polarisasi dengan polarisasi. Nah, tanpa polarisasi ini itu lebih silau dibandingkan dengan menggunakan polarisasi. Nah, jadi kekurangan filter polarisasi itu yang pertama membutuhkan waktu lebih lama untuk membuat komposisi karena harus dirotasi. Yang kedua, sulit untuk memvisualisasikannya saat menggunakan jendela bidik kamera. Itu mengharuskan kamera diarahkan pada sudut yang tepat dan matahari dengan mendapatkan efek maksimal. Yang terakhir, tidak dapat digunakan dengan foto panorama yang digabungkan atau bidikan sudut lebar. Jadi untuk kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi ini tuh, penggunaan filter polarisasi pada kamera dapat meningkatkan kualitas gambar yang dihasilkan dengan beberapa cara. Filter polarisasi membantu mengurangi pantulan yang tidak diinginkan sehingga meningkatkan kontras dan kejernihan gambar. Hal ini juga dapat memperkuat warna dengan menghilangkan refleksi polarisasi yang mengganggu. Hasilnya adalah gambar yang lebih tajam, lebih jelas, dan memiliki refleksi warna yang lebih akurat. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jika ada saran dan komentar dari teman-teman, silahkan klik pada komentar.